Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa muallimina wa masyayikhina wa amwatina wa amwatil mu'minina ammatan kafah, khususan ila ruhi sahibil kitab Minhajus Shalihin fi tarjamatil arba'in an-Nawawi Al-Ustadz Ahmad Sunarto Rembang, wa ila ruhi murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Basori Alwi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Summa ila arwah jami'il muassisin Masjid Sabilillah wa ta'mir wal a'dha wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashahum birrahmal maghfirah wa ala manahu salafus salih bi niyyatin salihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para alim, para ustaz, para masyayikh, para bapak, ibu, sederek sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah sore ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya ngabuburit sambil mengkaji ilmu agama dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Sabilillah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini dan apapun yang kita lakukan berupa niat, ikhtiar, ibadah, semuanya oleh Allah mulai dari pagi ini sampai seterusnya, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kajian kita dalam menjelang berbuka ini adalah kajian kitab Arba'in Nawawi. Sekarang yang kita bahas adalah hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib qala hafidzu min Rasulillahi da' ma yaribuka ila ma yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, hadis ini bersumber dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu memiliki putra yang bernama Muhammad Al-Hasan. Satunya lagi Husain. Nah, ini berarti Hasan ini adalah cucu Rasulullah. Hasan ini, Sayyidina Hasan ini adalah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah akan mendamaikan
dua kelompok besar, ya. Jadi Sayyidina Hasan ini adalah orang yang menggantikan Sayyidina Ali saat terbunuh. Kemudian orang-orang yang masih setia pada Sayyidina Ali mengangkat Hasan sebagai khalifah. Nah, kekhalifahan umat Islam itu terbagi dua. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, ketika Sayyidina Ali itu wafat karena terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini termasuk orang Khawarij yang memiliki pemikiran sesat, ya, Khawarij itu, karena Sayyidina Ali itu dianggap orang yang memecah belah Islam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini utusan dari Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali. Kemudian juga ada orang lain lagi yang disuruh untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Juga ada orang lain lagi yang dibunuh, yaitu Amr bin As. Jadi tiga orang ini yang diincar oleh kelompok Khawarij untuk dibunuh karena dianggap telah memecah belah umat Islam. Ya, yang terkenal dengan perang Siffin. Ya, kemudian ada peristiwa tahkim bil Quran. Dan peristiwa tahkim ini yang menjadikan kelompok-kelompok umat Islam muncul. Ada Khawarij, ada Syiah, dan ada Ahlus Sunnah. Nah, Khawarij ini yang sangat keras, sehingga Sayyidina Ali pun dianggap pemecah belah umat Islam dan halal darahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan halal darahnya, Amr bin As halal darahnya. Padahal ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Nah, itulah kesesatan orang-orang Khawarij. Nah, ketika terbunuh Sayyidina Ali, Muawiyah tidak terbunuh. Ya, Muawiyah itu lolos. Amr bin As juga lolos, disebabkan saat menjadi imam sholat, kedua orang ini, Muawiyah saat itu sebagai gubernur, ya, waktu itu gubernur yang mengangkat dirinya sebagai khalifah, gubernur. Kemudian Amr bin As gubernur di Mesir, itu sama-sama berhalangan jadi imam karena sakit perut. Sedangkan Sayyidina Ali itu sehat sehingga jadi imam. Jadi saat itu kebijakan Khulafaur Rasyidin, pemimpin itu ya pemimpin agama juga pemimpin pemerintahan. Jadi ya ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu agama, dan juga ahli pemerintahan yang ditunjuk cakap dalam memerintah. Sayyidina Ali terbunuh, yang membunuh adalah Abdurrahman bin Muljam. Para hadirin rahimakumullah. Nah, Sayyidina Ali punya putra namanya Hasan. Hasan ini yang menggantikan posisi Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali punya pengikut yang besar juga namanya Syiah. Nah, pengikut Sayyidina Ali ini mengangkat Sayyidina Hasan. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian Sayyidina Hasan mengumpulkan dua kelompok besar. Para pengikutnya, pengikut setia Sayyidina Ali, otomatis juga pengikut Sayyidina Hasan, dan pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan. Dikumpulkan, diberi penjelasan bahwasanya umat Islam ini tidak akan besar, tidak akan bisa, Islam tidak akan menjadi agama yang besar, umat Islam tidak akan menjadi orang yang diperhitungkan kalau terus terjadi perpecahan seperti ini. Akhirnya Sayyidina Hasan dengan legowo menyerahkan kekhalifahannya, tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan.
Nah, maka sejak saat itu khalifah hanya satu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, maka kekhalifahan itu sudah tidak menjadi Ar-Rasyidin lagi, tetapi menjadi khalifah Bani Umayyah, sistem dinasti. Ya, Muawiyah turun kepada anaknya, ya. Terus, nah itu dinasti Umayyah. Kemudian karena terjadi pertentangan itu juga muncul ya Abdurrahman As-Safah yang berada di Andalusia, kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah yang berhasil mengalahkan dinasti Umayyah ya yang berada di Spanyol, itu Andalusia Spanyol. Itu adalah dinasti Abbasiyah. Itu dinasti-dinasti ini adalah keturunan berbeda dengan Khulafaur Rasyidin yang memang hanya 4 itu yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, Sayyidina Hasan ini yang mampu menyatukan kelompok besar. Hikmahnya adalah Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan mampu menyatukan umat Islam, mampu menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok dunia, ya, ke Afrika, bahkan sampai ke negeri Eropa. Ini adalah salah satu dari jasa Hasan bin Abu Thalib yang sudah diprediksi oleh Rasulullah, ya, yang sudah disabdakan oleh Rasulullah akan menyatukan kelompok besar. Nah, ini yang meriwayatkan, ya. Jadi sumbernya dari Hasan ini. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah, saya itu hafidtu itu menjaga, mendengar hafal, ya, menghafal dari Rasulullah. Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Da' tinggalkan, ma segala sesuatu, yari buka yang meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Apa yang meragukan itu? Ya semuanya. Apa yang meragukan? Contohnya di dalam sholat, dalam ibadah ya, sholat. Sholat itu kadang ketika sholat, tengah-tengahnya sholat itu iki mang wis 3 rakaat apa 4 rakaat. Seringkali muncul seperti itu. Ya, keraguan ini muncul ketika sholat. Maka yang ditinggalkan keraguannya menuju kepada apa? Ilama nyari buka, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Yang tidak meragukan itu apa? Sholat saya itu 3 apa 4. Yang meragukan adalah pinten? Yang meragukan adalah 4. Yang tidak meragukan, yang yakin adalah 3. Karena 3 sudah pasti dikerjakan, ya kan? Nah 4 itu masih ragu-ragu, wis apa durung. Jadi yang jadi pegangan adalah 3 rakaat. Kemudian ketika mau sholat, aku mang wis ngentut apa wis batal apa sik duwe wudu. Nah kan, yakinnya di mana? Saya kalau yakinnya awalnya kan punya wudu, awalnya, kemudian sudah kentut apa? Belum, berarti kan batal apa? Tidak. Maka yang diambil, yang jadi keyakinan adalah punya wudu. Jadi keraguannya kan di kentutnya itu. Yang jelas kan punya wudu. Nah, itu. Beda halnya kalau mau sholat, aku iki mang wis wudu apa durung? Nah, sudah wudu apa? Belum. Berarti ya dia ragu-ragu wudu apa belum, berarti yakinnya adalah belum wudu, tidak punya wudu. Maka harus dikerjakan harus dikerjakan wudu dulu. Al yakinu la yuzalu
bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, muncul kaidah fikih seperti itu. Dasar hadisnya adalah ini. Banyak umpamanya dalam hal muamalah, ya. Sampean naik kereta bertemu dengan orang, ngobrol kok nyaman, ya, nyambung dengan profesi sampean, nyambung dengan impian sampean kok nyambung. Kemudian ditawari, ya, ditawari yang sesuai dengan harapan dan keinginan sampean. Setelah berpisah, ya, sampean kok ragu-ragu. Iki diterima apa enggak proyek iki? Lek gak diterima iku eman, nilainya lumayan, ya. Lek diterima aku sik durung kenal akeh. Nah, keraguan muncul di situ. Engko lek wis tak tanda, lek ketemu, lah syarati barang ono kudu nyerahno iki segala macem. Lah iki ragu-ragunya di situ. Persyaratannya sampean dapat proyek 100 juta, tapi persyaratannya bayar 1 juta sebagai tanda apa segala macam lah, pokoknya ada syaratnya 1 juta. Nah, sama ragu-ragunya di 1 juta itu, 100 durung kecekel, 1 juta wis ilang. Wonge durung kenal, sama ragu-ragu. Nah, tapi sama bayangno 1 juta gak apa-apa, 1 juta hilang gak apa-apa, sebentar 1 juta kena. Kalau kembali kepada tuntunan hadis ini, maka dikembalikan ke ragu-raguan. Asalnya sampean itu gak kenal, iya kan? Gak kenal, baru ngobrol kok enak. Nah, akhirnya perkenalan itu yang menyebabkan ragu-ragu. Kembalikan saja kepada asalnya saja. Hukum asalnya apa? Gak kenal, dianggap gak kenal, dianggap gak tahu omong-omongan, aman. Urip dadi tenang, nah, tidak terbayang-bayang terus, ya, karena keraguan-keraguan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada diri setiap orang, ya. Jadi ketenangan itu harus dihilangkan, ya. Keraguan-keraguan itu membuat orang menjadi tidak tenang. Nah, contoh lagi, ya. Banyak ini kalau dicontohkan banyak, ya. Ya, umpamanya apa yang bisa mungkin Bapak atau Mas-mas bisa memberi contoh yang lain dalam hal keraguan-raguan itu, tinggalkan, ya, menuju kepada keyakinan. Lek sing nom-noman iki senengane mungkin pacaran. Golek jodoh, ya, golek jodoh. Nah, golek jodoh secara rasional awalnya kan, nah, perkenalan di tengah jalan, ragu-ragu, ya. Keraguan-raguan ini dipicu oleh, ya, karena dipicu oleh penyelidikan. Atine wis kadung seneng, ya, atine wis seneng, akal gak iso mikir. Akal kalah mbek rasa, ya. Nggih napa nggih? Dikandani kancane, "Lapo nyenengi arek iku lho ngene-ngene." Nah, akale iya, tapi rasane gak direken. Nggih. Nah, dilalah apa yang diomongkan oleh temannya itu tiba-tiba dia membuktikan, ya, membuktikan kebenarannya. Asalnya dia itu yakin, kemudian ragu-ragu dengan hal itu. Kemudian dia selidiki, ternyata, nah, kebenaran-kebenaran yang diomongkan oleh orang-orang yang lain terbukti, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan, nah, pacaran itu ke jenjang pernikahan. Yaitu memang perlu. Lah tapi sik ngono, sik ragu-ragu terus, kalah mbek rasane. Ya napa? Ya kalau hati, pikiran sudah tidak bisa berperan,
maka serahkan kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Istikharah, lewat istikharah sampean gak oleh melok-melok, harus yakin pada istikharah itu. Karena sebelum istikharah itu diberi peluang, hati, pikiran, nalar itu diberi peluang untuk bermain, untuk digunakan. Tetapi kalau sudah pada putusan istikharah, harus ditinggalkan semua, harus ikut istikharah itu. Baik istikharah itu dilakukan sendiri atau diserahkan pada orang lain yang dipercaya. Istikharah itu hasilnya harus itu. Nah, hasil dari istikharah itu kan juga penafsiran. Iya kan? Hasil dari istikharah kan hitam putih, perlu penafsiran. Nah, penafsiran ini juga bisa jadi orang yang melakukan istikharah itu yang bisa yang Anda percaya itu yang bisa menafsirkan dengan tepat, atau orang lain sebagai sebagai pembanding, ya, hasil istikharah itu dibandingkan dengan orang lain bagaimana penafsirannya. Ya, karena apa? Ini masalah yang utama, masalah perjodohan. Ya. Atau juga bisa dilakukan masalah pilihan pekerjaan, pilihan sekolah. Ini kan musim-musimnya anak lulus SMA. Apakah sekolah, kuliah, kerja, atau seperti apa? Nah, itu juga perlu bimbingan. Anak-anak itu perlu bimbingan. Orang tua tidak bisa melepaskan begitu saja. Ya, harus dalam pantauan. Kalau anak itu dilepaskan, wis istikharah wae bingung ae. Tapi wong tuane ya kudu melok istikharah. Ya. Jadi anak itu dalam rangka kebingungan itu ditanya keyakinannya seperti apa. Yakinmu ndek ndi, ndek kene. Terus apa yang menjadikan kamu ragu itu apa? Di sini. Ya sudah. Jadi diskusi-diskusi antara keyakinan dan keraguan itu dipertajam, kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, dituntaskan dengan istikharah. Itu adalah pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir. Tapi kalau secara akal, secara rasa itu bisa diselesaikan, ya sudah cukup di tingkat itu aja. Ya, jadi tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan jalan istikharah. Apalagi contoh yang lain banyak ya. Jadi hadis ini itu sedikit ya, Rasulullah itu memberikan nasihat sedikit tapi penuh makna. Jadi jami'ul kalim ya. Jadi Rasulullah itu seringkali mengutarakan sedikit tapi padat. Ya, termasuk ini, da ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi yakinlah ya, kembali lagi kepada keyakinan itu. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis yang ke-11. Ada pertanyaan? Monggo, bila ada pertanyaan. Masih ada waktu ya. Saya lanjutkan ke hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani asyar. An Abi Hurairah qala Rasulullah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
min husni islamil mar'i, termasuk sebaik-baiknya Islam seseorang itu adalah tarkuhu malayaknihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadis hasan, derajatnya hasan, diriwayatkan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, ini hadis menjelaskan tentang manajemen waktu. Ya, orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk orang Islam yang baik. Nah, min husni islamil mar'i, ya, termasuk orang Islam yang baik adalah meninggalkan tarkuhu malayaknihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Apa yang tidak ada gunanya itu? Tidak ada gunanya itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, ya, tidak ada hubungannya dengan sosial. Itu berarti sia-sia, ya, apalagi tidak ada hubungannya dengan keluarga. Jadi menggunakan waktu itu dengan sia-sia. Ustaz, lele bendino nang pos kamling jagongan, sia-sia apa tidak itu? Sekak di pos, sekak, ya. Kalau di pos ronda lihat waktunya, ya, jaga itu 1 minggu, ya, ada waktunya kan, 1 minggu sekali, apakah 1 bulan sekali. Lek bendino nang pos, nah, satpam. Ya, kalau satpam di pos, ya itu ada gunanya, memang pekerjaannya di situ. Ya, kalau warga ada di pos satpam, itu nemani satpam. Kemudian kalau ada 1 warga, 2 warga, berarti ada temannya lagi, diajaklah sekak. Nah, kalau masing-masing orang punya alibi, punya alasan, bagaimana dia itu memanfaatkan waktunya. Boleh jadi tidak semua orang yang sering berkunjung ke pos ronda, pos kamling itu sia-sia, ya, tidak semua, ada manfaatnya juga, tapi tergantung orang-orang masing-masing. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah yang tidak ada hubungannya sama sekali, yang memang waktu itu sia-sia, ya. Moga-moga bermanfaat 2 hadis ini, karena waktu sudah tidak mencukupi. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari hadis 11 dan 12 ini. Bila ada salah dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.